pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Sulistiati Solvina, Pendeta Pelayanan Umum Studi GPIB. Melalui program Morning Call ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami diberikan hikmat dan pengertian untuk mendalami kekayaan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di puting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, krisis kehidupan pasti kita hadapi, karena itu suatu keniscayaan. Maka dalam menghadapi krisis, biasanya ada dua pilihan yang kita ambil. Yang pertama adalah mengambil cara aman untuk menyelamatkan diri dan bertahan hidup atau survival mode. Dan cara yang kedua adalah innovation mode, yaitu memilih cara inovasi. Jadi mengembangkan inovasi. Jika kita mengambil survival mode, mungkin kita akan selamat dari krisis. Tetapi kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru setelah krisis itu berlalu. Sebaliknya, jika kita memilih innovation mode, maka kita akan tumbuh kuat dan berkembang, serta siap menghadapi segala tantangan dalam kondisi apapun. Dalam pembacaan kita, ketika muncul angin timur laut yang biasanya memang ditandai dengan gelombang yang besar, eh, angin yang kencang, dan hujan, badai, maka para pelaut atau awak kapal yang menghadapi eh, angin timur laut ini akan melakukan prosedur keselamatan untuk menyelamatkan diri atau bertahan hidup. Biasanya mereka mengambil survival mode. Kalau dalam pembacaan kita ini, yang dilakukan adalah yang pertama membiarkan kapal atau menyerahkan kapal diombang-ambingkan atau terapung-apung di bawah gelombang atau angin. Kemudian yang kedua adalah menyelamatkan sekoci ke dalam kapal supaya tidak rusak atau tidak hancur atau tidak dipenuhi air sehingga bisa digunakan untuk mencapai pelabuhan atau daratan.
Yang ketiga adalah memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal dengan tali dan biasanya juga dengan kabel supaya kapal kokoh. Papan-papannya, tiang-tiang penopangnya kokoh ketika dihantam angin dan gelombang yang besar, tidak pecah atau tidak hancur, tidak terbelah. Dan yang keempat adalah menurunkan layar, supaya layar tidak sobek atau tiang layar tidak patah dihantam angin yang kencang. Kemudian yang kelima, membuang sebagian muatan kapal ke laut untuk meringankan kapal. Ini kita juga bisa baca dalam Yunus 1 ayat 5 ketika Yunus berada di atas kapal dalam pelayaran pada waktu itu awak kapal juga penumpang di kapal membuang muatan kapal ke laut supaya bisa meringankan kapal dan tidak memberatkan kapal. Nah, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, jika survival mode dan inovatif mode digunakan dalam menghadapi krisis, dan memang kedua mode ini berpusat pada kemampuan manusia, maka jangan lupa sebagai orang beriman kepada Tuhan, penguasa dan pemilik kehidupan ini, kita mesti memiliki hal yang ketiga, yaitu spiritual mode untuk mengatasi krisis. Itu juga dikatakan Rasul Paulus ya dalam pembacaan di ayat-ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 25 bahwa Tuhan uh, mengizinkan mereka melewati badai ini tetapi mereka akan tetap selamat. Nah, kalau survival mode kita menggunakan atau memanfaatkan ilmu, pengetahuan, wawasan, keahlian, keterampilan, potensi yang sudah kita miliki untuk menghadapi krisis. Apa yang sudah ada pada kita, apa yang sudah kita miliki, kita pakai untuk mengatasi krisis. Sedangkan inovatif mode, kita mengembangkan mental adaptif dan inovatif. Jadi di dunia yang terus maju dan berkembang ini, kita mesti memiliki sikap dan mental serta mindset untuk terus mengembangkan diri dengan berbagai kreativitas dan inovasi baru, sehingga kompetensi diri kita semakin meningkat sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Kita menghadapi krisis dengan mengembangkan kreativitas, inovasi baru agar kompetensi diri kita semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin berkembang serta siap menghadapi tantangan-tantangan baru. Seperti dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 ketika Yesus memberikan perumpamaan tiga orang yang diberikan kepercayaan oleh tuannya untuk mengelola talenta. Seharusnya kita juga seperti pemilik 2 talenta dan 5 talenta yang mengembangkan talentanya sehingga memperoleh laba atau keuntungan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa hal yang ketiga adalah spiritual mode. Kita memiliki iman dan pengharapan yang teguh dan sikap takut akan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7, Ibrani pasal 11 ayat 1 dan Ibrani pasal 6 ayat 19. Sehingga yang muncul itu sikap berserah, bukan sikap menyerah atau hanyut atau terombang-ambing atau putus asa, tetapi sikap berserah kepada Tuhan dalam menghadapi krisis. Dengan iman dan pengharapan yang teguh, serta kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita di setiap krisis kehidupan yang kita alami. Sama seperti setiap badai di lautan yang akan berlalu, maka setiap krisis dalam kehidupan kita juga akan berlalu dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dan juga dalam
Kisah Para Rasul 27 itu memang dikatakan ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Dan di ayat 24 dikatakan jangan takut karena hanya kapal ini yang tidak selamat, tetapi semua awak kapalnya akan selamat. Bahkan ketika kita mengatasi krisis kehidupan dengan spiritual mode, kita tidak hanya menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, tetapi menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga kita memiliki kepekaan dan empati yang dalam saat kita melihat mereka yang susah, yang kesulitan, kita bergerak untuk menolong mereka. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyukur atas setiap potensi yang kita miliki. Kita terus kembangkan kompetensi diri dan kita dasarkan segala sesuatunya pada iman dan pengharapan serta takut akan Tuhan dalam mengatasi berbagai krisis kehidupan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, mampukanlah kami untuk menjalankan firman-Mu yang kami telah dengarkan pada saat ini. Dan berkatilah negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi melalui pemilihan umum di tanggal 14 Februari 2024. Kiranya TNI, Polri, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan semua pihak yang terkait boleh menyelenggarakan pemilihan umum ini dengan baik, dengan adil, dengan jujur, dengan benar. Dan biarlah kami semua yang memiliki hak untuk memilih, boleh memilih sesuai dengan hati nurani dan memilih pemimpin-pemimpin negara kami yang betul-betul dapat membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam panggilan dan pengutusan, supaya dapat berlangsung dengan baik, secara khusus persiapan untuk persidangan sinode tahunan di bulan Maret yang akan datang. Supaya panitia Engkau berkati dan juga semua pihak terkait Engkau berkati, Engkau turut campur tangan dalam setiap persiapan-persiapan dan rancangan-rancangan yang dilakukan. Supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati sahabat-sahabat GPIB dalam setiap kondisi kehidupan mereka. Kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi dalam kondisi apapun yang dibutuhkan, segala sesuatu yang sedang digumuli, segala sesuatu yang sedang dirindukan, didoakan, diperjuangkan. Mari Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami untuk melalui semuanya dan meraih apa yang kami harapkan dan impikan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami pertaruhkan doa ini dan kehidupan kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Morning Call pagi ini. Salam sehat bagi kita semua dan sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.